akan melakukan praktek pemilihan suara demokrasi. Proses dalam pemilihan suara demokrasi yang pertama, Untuk registrasi dulu. pemilih akan diarahkan kepada meja registrasi. Lalu, anggota KPS akan mengecek C6 dan memberikan nomor antrian. Pemilih juga akan dicek jari kelingkingnya apakah sudah melakukan coblos atau belum. Setelah itu, pemilih akan diarahkan kepada tempat ruang tunggu pemilih. Selanjutnya, Ketua KPS akan memanggil nomor antrian pemilih. Antrian nomor urut 1. Di tahap ini, Ketua KPS akan mengecek apakah surat tersebut sah atau tidak dan memberikan tanda tangan di surat suara. Baik Ibu, untuk pencoblosan dapat dilakukan di dalam kotak setiap paslon, tidak diperbolehkan untuk mencoblos di luar kotak maupun di tengah kotak. Untuk cara melipat, bagian bawah dari surat suara, Ibu lipat sampai kotak paslon tertutup, lalu di bagian atas Ibu lipat ke belakang, lalu dilipat dari belakang secara zigzag. Setelah pemilih mendapatkan surat suara, akan ada anggota KPS yang memandu kepada bilik suara. Pada bilik suara, pemilih akan melakukan coblos dengan memilih tentuannya. Setelah melakukan coblos, pemilih akan diarahkan kepada kotak suara. Di sini juga akan ada penjaga loh. Setelah meletakkan surat suara pada kotak suara, pemilih akan diarahkan ke meja untuk pencelupan jari kelingking. Sekian dari proses pemilihan suara demokrasi kami. Terima kasih. Baik, hari ini kami berdua akan menjelaskan apa saja sih tugas-tugas dari pemilih suara demokrasi. Jadi yang pertama ada anggota KPPS 5 yang bertugas sebagai Registrasi. Nah, pada tahap ini, anggota KPS akan menanyakan C6 dari pemilih tersebut. Apakah C6 tersebut ada atau tidak? Jika tidak ada, anggota KPS akan meminta tanda pengenal lainnya seperti KTP. Nah, akan dicek terlebih dahulu apakah KTP ini terdaftar di KPS tersebut atau tidak. Setelah itu, anggota KPPS akan memberikan nomor urut antrian untuk pemilih. Nah, pada tahap ini tidak lupa juga, anggota KPPS akan mengecek jari kelingking pemilih tersebut. Apakah ada bekas pencoblosan pada jari kelingkingnya? lanjut. Anggota KPPS akan mengarahkan pemilih untuk duduk kepada kursi penunggu. Setelah itu, akan ada ketua KPPS dan anggota KPPS 2 yang akan memanggil nomor urut sesuai dengan nomor urut pemilih. Nah, Ketua KPPS juga akan memastikan apakah pemilih memiliki penyandang disabilitas seperti gangguan pendengaran, penglihatan, ataupun ucapan. Nah, lalu anggota KPPS akan memberitahu bagaimana cara mencoblos yang benar, sah atau tidaknya. selanjutnya, setelah pemilih mendapatkan surat suara, pemilih akan diarahkan kepada bilik suara. Nah, pada tahap ini akan ada 3 bilik suara dan 3 penjaga. Nah, mereka bertugas untuk memastikan tidak ada yang curang. Selanjutnya, setelah pemilih melakukan pencoblosan dengan memilih siapa pilihannya, akan diarahkan kepada kotak suara untuk mengumpulkan surat suaranya. Di sini juga akan ada penjaga yang menjaga surat suara agar tidak terjadi kecurangan loh. Nah, lanjut yang terakhir ada anggota KPPS 6 yang berfungsi sebagai menjaga pencelupan tinta ke jari kelingking untuk memastikan kalau ia sudah coblos. Sekian dari penjelasan kami, terima kasih. Oh iya, jangan lupa di sini juga ada saksi
sebagai mengucapkan sah atau tidaknya dari pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih.